Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Dewi di PKN. Hari ini kita akan bahas pelajaran tematik kita halaman 68. Ayo dibuka bukunya anak ibu, halaman 68. Jika kamu tidak ada buku, silakan lihat slide yang ada di bawah ini. Ya. Tuh oke. Nah, sekarang kita akan bahas. Ibu baca, kamu juga baca. Ya, ibu baca sambil menerangkan, kamu perhatikan ya. Nah, anak-anak, Tuhan itu Maha Pengasih, juga penyayang. Kenapa ibu bilang seperti itu? Karena Tuhan selalu menjaga kita, bahkan Dia memberikan energi kepada kita. Anak-anak tahu, energi yang diberikan Tuhan itu merupakan nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Ya, energi yang sudah dianugerahkannya itu harus kita gunakan untuk hal yang baik. Ya, kita boleh menggunakan energi, tapi kita juga punya kewajiban. Apa saja kewajibannya? Sekarang kita mau lihat. Nah, kewajiban kita itu, hak kita itu apa saja tentang energi ya, tentang energi. Nah, energi itu seperti ibu punya tenaga yang diberikan Tuhan, kesehatan sehingga ibu punya tenaga. Lalu ibu gunakan tenaga ibu ini untuk ngajarin kamu supaya kamu pintar, baca, tulis, supaya anak-anaknya cerdas. Seperti contoh yang ada di bukumu. Nih, bukumu kan ada gambarnya ini, ibu gurunya. Ada kan ibu gurunya ini? Dia mengajar anak-anak supaya cerdas dan terampil. Itu pemanfaatan tenaga untuk hal yang baik. Nah, begitu juga dengan petani ini. Petani ini dia menggarap sawah, membajak tanahnya, mencangkul, menanam bibit padi sehingga dia tumbuh besar, disiram, akhirnya dipanen ya. Setelah panen dia dijemur, lalu dijual jadi beras, digiling jadi beras, baru dijual, mama kita beli. Itu namanya pemanfaatan tenaga yang baik ya. Contohnya apa lagi yang baik nak? Contohnya papa bekerja, kamu menolong teman, banyak itu semua. Kalau kita berpunya tenaga, kita lakukan untuk hal yang baik, itulah pemanfaatan tenaga untuk hal yang baik. Nah, sekarang ada yang tidak baik, apa saja itu ya? Ini tidak baik ya anak-anak ibu. Kamu perhatikan teman-teman yang suka berkelahi, itu contohnya tenaga digunakan untuk hal yang tidak baik seperti ini. Nih dia tidak baik ya. Dia berkelahi, dia punya tenaga, dia main pukul-pukul teman, itu tidak baik. Kemudian dia suka ngejek-ngejek, mulutnya digunakan untuk yang tidak baik, ngomong yang ini itu. Itu tidak baik, itu not good, tidak boleh ditiru ya. Nah, kemudian kita suka main TikTok, suka dengar lagu, suka karaoke, itu boleh, itu hal baik, tapi ada tapinya. Tapinya itu kalau kamu bermain kuat-kuat seperti yang ada di gambar ini, yang ada di bukumu atau di gambar yang Lause buat slide ini, dia bisingkan tetangga. Sudah malam dia nyanyi karaoke kuat-kuat. Aduh, nggak bisa tidur. Kemudian siang bolong pun orang anak-anak sedang belajar atau sedang tidur, dia karaoke kuat-kuat, dia buka lagu, joget-joget kuat-kuat. Nah, itu mengganggu tetangga, itu tidak baik, tidak boleh ditiru ya anak ibu, not good. Kemudian main petasan, buang buang buang, senang karena tahun baru Imlek, main petasan. Itu boleh, tapi perhatikan jangan terlalu kuat dan itu bisa membuat kebakaran. Jadi kalau kita mau main petasan boleh, jangan terlalu asal-asalan ya, karena itu bisa membuat orang yang lagi tidur, lagi istirahat terkejut. Nggak ada obatnya loh. Orang kalau udah terkejut nangis anak orang, babynya, orang tua terkejut, kasihan kan. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kita punya tenaga itu kita lakukan untuk hal yang baik. Nah, sekarang kita lihat bagian bawah ini. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Ayo coba kamu ungkapkan apa saja itu. Nih, sekarang kamu mau tulis di sini. Kita harus kerjakan di sini. Ya, ini ya. Tulis di sini ya, Ibu. Nih.
Kita harus tulis di sini. Langsung di buku paketmu kamu tulis, isi pakai pensil. Apa saja pendapatmu jika ada orang yang melakukan untuk hal yang tidak baik? Nah, kalau ibu akan buat seperti ini. Kamu mau meniru ibunya ibu? Boleh. Coba perhatikan. Nih ya. Energi yang kita miliki sebaiknya untuk kebaikan. Menurut saya, menurut ibu ya, melakukan untuk hal yang tidak baik itu sangat merugikan orang lain. Contohnya, kita buang boros energi, kita ganggu kehidupan orang lain sesama. Misalnya kita main ketapel, panah apa? Panah burung, panah tanaman, panah jambu. Itu kan merusak lingkungan, makhluk hidup kasihan. Jadi itu tidak baik. Itu jangan kamu lakukan. Misalnya tadi ibu sudah menerangkan, menanam padi, kamu nanam padi itu hal baik. Kemudian petani sedang menjemur padinya, lalu kamu siram, akhirnya padinya nggak kering-kering, basah, jadi berjamur, nggak bisa pakai. Nah itu tidak baik, ya. Kemudian main petasan di dekat rumah itu tidak baik. Jadi berarti di mana? Di tepi laut, pantai, lapangan, ya. Waktu cap gome boleh lah, tapi jangan keterlaluan, ya. Nah kemudian jika ada orang yang menggunakan hal yang tidak baik, apa yang harus kamu lakukan? Ini intinya, intinya ini kita harus nasihati. Kita bilang itu tidak baik, merugikan orang lain. Tapi dia kalau nggak jerah, masih berbuat juga, kita boleh lapor kepada ketua RT atau RW bila perlu ke polisi untuk ditindaklanjutin. Tapi pesan ibu, jangan seperti itu. Kita ngomong dulu baik-baik, secara damai, ya. Jangan sampai merugikan orang lain, oke ya. Nah, selanjutnya kita sambung lagi ke buku tematik kita yang halaman ini 92. Nah, sebagai warga yang baik, kalian memiliki kewajiban. Kewajiban itu melakukan energi yang baik. Tunjukkan kewajibanmu dengan tanda checklist, ya. Di sekolah misalnya, nih, perhatikan. Pertama dia itu nyiram tanaman. Tapi nyiram tanaman nggak nyiram tanaman, dia membanjiri lapangan sekolah sampai becek, itu tidak baik. Jadi kan dia nampak di keran di kamar mandi, belum ditutupin, ya di checklist. Itu kan baik. Ini tidak baik. Seperti itu, ya. Kemudian dia membersihkan kaca jendela, kemoceng. Bagus. Tapi ini kipas angin nggak dimatiin setelah pulang sekolah. Seperti di ruang sekolah kita, udah pulang semua AC nggak dimatiin. Itu boros tenaga. Itu tidak baik. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, kemudian ibu mau kamu isi di buku paket. Nah, yang ini kewajiban menggunakan energi di rumah. Anak-anak bisa lihat di sini jawabannya ya. Kita matikan kipas angin saat tidak dipakai. Gunakan lampu hemat energi. Menggunakan energi dengan bijak sesuai kebutuhan. Apa itu ya, Nak ya? Bisa saja kau tulis lebih terperinci, contohnya. Tadi kan matikan kipas angin udah, lampu hemat energi sudah. Bisa saja kamu buat ini, matikan AC jika tidak dipakai lagi. Sudah siang, lampu dimatikan. Buka kaca jendela supaya udara segar masuk, itu semua. Nah, jadi untuk ini anak-anak ibu, tugas kamu hari ini adalah catatan PKN dikerjakan. Setelah itu kirim. Nah, kemudian tugas-tugas yang ini ya. Yang ini 1, kemudian yang ini 2. Ya. Kemudian yang ini 3. Ini semua tulis di buku paket, tidak usah di latihan. Pakai pensil. Habis itu foto ke ibu. Jadi tugas kamu adalah catatan sama buku paket. Oke? Ibu tunggu. Jangan lama-lama. Katanya semangat. Kalau semangat itu harus kirim tugas tepat waktu. Oke, nah ibu. Bye-bye. See you tomorrow.